Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, berkumpul, bermuajahah dalam rangka tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Matan Abu Syuja atau kitab Takrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat di abad ke-5 Hijriah, dan disertai dengan syarah atau penjelasan dari kitab At-Tadhhib Syarah Matan Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Buqa hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan zakat sampai di akhir bab atau di akhir kitab. Nah, sekarang insyaallah malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, masih dalam rentetan fikih ibadah, yaitu pembahasan fikih puasa. Dan alhamdulillah kita sedang berada di bulan Rajab. Ya, sebentar lagi bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Ya, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh dengan kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan kita diizinkan untuk kembali bertemu bulan Ramadan. Allahumma amin. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah beliau mulai membahas pembahasan fikih puasa. Maka beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Kitabus siyami, pembahasan puasa. Asyam berasal dari kata soma yasumu. Soma yasumu sauman wa siyaman. Secara bahasa, soma yasumu maknanya adalah amsaka yumsiku, yang artinya menahan diri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, menukil atau menghikayatkan dari ucapan Maryam, ya, ketika ditanya oleh kaumnya ketika dia hamil Isa alaihissalam, maka Maryam mengatakan inni nadzartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku nazar kepada Allah yang Maha Pengasih sauma, untuk berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Ya, insiya, ya. Maka aku tidak berbicara pada hari ini pada seorang pun. Ya. Maka menahan diri dari berbicara secara bahasa itu juga masuk kategori saum. Ya, secara bahasa tapi bukan secara syar'i atau istilah fikih. Ya. Tapi kalau secara istilah fikih, ya,
pengertian yang disampaikan oleh para fuqaha, maka berpuasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyah, dari sejak terbitnya fajar shadiq yaitu waktu subuh sampai tenggelamnya matahari yaitu waktu maghrib. Ma'niyah disertai diiringi dengan niat. Maka ini puasa secara istilah para fuqaha. Maka di sini beliau menyampaikan kitabus siyam, pembahasan puasa. Maka beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang hukum puasa. Apa hukum puasa? Maka beliau isyaratkan dalam ucapannya, wa syaraitu wujubis syiyam, dan syarat wajibnya puasa. Maka di sini kita tahu untuk pembahasan atau untuk hal yang beliau sampaikan yang pertama adalah tentang hukum berpuasa, maka berpuasa hukumnya wajib. Berpuasa hukumnya wajib. Dalilnya apa? Di antara dalil tentang wajibnya berpuasa, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa sebagaimana ditetapkan atas orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Dan kewajiban puasa ini khusus di bulan Ramadan saja. Kewajiban puasa khusus di bulan Ramadan saja. Maka kita sampaikan, puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan. Ya. Maka dari sini kita tahu, puasa selain puasa Ramadan secara asal tidak wajib. Puasa selain puasa Ramadan secara asal tidak wajib. Ya. Dalilnya apa? Bahwasanya yang wajib adalah puasa Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah 185-nya. Kalau tadi 183, sekarang 185. Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah menyampaikan bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan petunjuk untuk manusia dan penjelas dari petunjuk itu dan juga pembeda. Maka siapa yang menyaksikan dari kalian bulan tersebut, asy-syahra maksudnya syahr Ramadan tadi. Maksudnya siapa yang dia memasuki bulan tersebut falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Maka di sini perintah memberikan dampak wajib. Baik. Maka ini adalah dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya. Dan apa dalilnya bahwasanya secara asal puasa selain puasa Ramadan tidaklah wajib? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang cukup panjang, seorang Arab Badui datang kepada Nabi mempertanyakan beberapa ibadah. Ya. Hadisnya Abu Talha. Yang mana di antara penggalan dari hadis itu, orang Arab ini bertanya kepada Nabi, ya. Akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Kata orang Badui ini, wahai Nabi, beritahukan padaku apa yang wajib atasku dari masalah puasa. Apa puasa yang wajib, gitu maksudnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Illa anta tawwa'a syai'an. Kecuali kalau kamu mau melakukan puasa yang lainnya. Dalam artian, kecuali kalau kamu mau melakukan puasa sunnah di luar Ramadan. Tapi yang wajib, kata Nabi, syahrul Ramadan. Ya, yang wajib adalah syahrul Ramadan. Taib, ala kulli hal. Maka ini pembahasan pertama yang dibahas dalam pembahasan fikih puasa, itu hukum puasa. Kita sampaikan puasa hukumnya adalah wajib, dan itu puasa Ramadan saja secara asal. Puasa yang lain selain Ramadan secara asal tidaklah wajib. Mungkin bisa menjadi wajib, tapi karena ada unsur lain. Puasa di luar Ramadan bisa jadi wajib, tapi bukan secara asal, tapi karena unsur lain. Misalkan apa? Karena diiringi nazar, bisa.
Atau kalau puasa itu puasa kafaroh. Puasa kafaroh, dia melakukan sebuah pelanggaran syariat, kemudian ada hukumannya puasa, seperti kafaratul yamin, kafaratul dzihar, dan semacamnya. Atau misalkan dia mengqadha, ya, di luar bulan Ramadan, ya, maka ini wajib di luar Ramadan, tapi ada unsur eksternal yang membuat dia jadi wajib. Secara asal puasa itu di luar bulan Ramadan tidak ada yang wajib. Hukumnya semuanya adalah sunnah. Tip. Maka yang dimaksud oleh beliau syara itu wujubi siyam di sini berarti adalah syarat wajibnya puasa, yaitu di bulan Ramadan, karena puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Maka pembahasan yang kedua adalah beliau bahas syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa. Beliau mengatakan qala wa syaraitu wujubi siyam, dan syarat-syarat wajibnya puasa salah satu asya'a. Ada 3 hal atau ada 3 perkara. Ya. Baik. Di sini beliau sebutkan 4. Ketika memperinci, beliau sebutkan Islam, baligh, berakal, dan mampu puasa. 4. Tapi beliau jelaskan ini 3. Maksudnya apa? Ada kemungkinan baligh, berakal dijadikan 1, yaitu mukallaf. Jadi Islam, mukallaf, dan mampu puasa. Ya, jadi nggak ada masalah ketika beliau sampaikan salah satu asya, 3 perkara, nanti baligh dan berakal itu dijadikan 1. Meskipun beliau sebutkan secara terpisah. Maka yang pertama apa? Yang pertama adalah al-islamu Islam. Iya, yang pertama adalah al-Islam. Maka orang kafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya. Orang kafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Alasannya apa? Alasannya diantaranya adalah hadis yang masyhur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika diutus Nabi ke Yaman. Maka Nabi memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mendakwakan Islam terlebih dahulu supaya orang masuk Islam baru mendakwahkan ibadah-ibadah yang lain. Maka masuknya orang ke dalam agama Islam, baru setelah orang itu masuk ke dalam agama Islam, ada kewajiban dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dari ibadah tersebut. Sholat, zakat, dan demikian juga puasa. Maka orang yang dia itu kafir, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, wal bulughu baligh. Ya. Wal bulughu baligh. Apa yang dimaksud dengan baligh? Yaitu anak yang dia sudah berumur 15 tahun atau dia sudah mimpi basah di umur 9 tahun atau lebih, atau dia sudah keluar darah haid di umur 9 tahun atau lebih. Maka ini dimaksud dengan baligh. Ya. Jadi baligh itu maksudnya adalah bisa jadi dia umur 15 tahun, ya, 15 tahun, atau sudah mimpi basah dan dia umur 9 tahun atau lebih, atau dia sudah keluar darah haid umur 9 tahun atau lebih. Ini yang disebut dengan baligh. Ya. Maka anak yang sudah baligh ada kewajiban untuk berpuasa dan kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Maka anak yang belum baligh, secara hukum tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sehingga kalau toh dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Kalau toh dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa. Namun ketika anak itu sudah mumayyiz, sederhananya mumayyiz itu sudah bisa diajari, sudah paham. Ya. Kalau dalam bahasa fikih, mumayyiz itu man yafhamul khitab wa yuhsinul jawab. Anak itu sudah paham pembicaraan dan bisa menjawab sesuai pertanyaan. Itu masuk mumayyiz. Sebagian ada yang mendefinisikan anak mumayyiz itu man yastanji wahdahu wa yakul wahdahu wa yashrab wahdahu.
Anak yang sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Sebagian ada yang mendefinisikan seperti itu. Aku lihat gambar secara sederhana, mumayyiz itu berarti anak itu sudah paham dan bisa diajari. Ya, sudah ngerti gitulah. Sudah bisa diarahkan. Maka kalau anak sudah mumayyiz, ada kewajiban bagi orang tua untuk mengajari anak itu dan mendidik belajar puasa. Dalilnya apa? Dalilnya kias kepada sholat. Dalilnya kias kepada sholat. Di mana Nabi Islam menyampaikan, memerintahkan kepada para wali dari anak-anak untuk memerintahkan anak-anak mereka sholat ketika umur 7 tahun. Ya. Muru auladakum bis-sholati, ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Ya. Fisabai ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha fi ashrin. Dan boleh kalian pukul ketika itu berfaedah untuk mendidik ketika umur 10 tahun. Ya, umur 7 tahun itu sudah mumayyiz, anak sudah paham arah-arahnya. Ala kulli hal. Ya. Maka ketika anak sudah mumayyiz, memang tidak ada kewajiban baginya untuk puasa, namun orang tua wajib untuk mendidik anak tersebut, ngajak puasa, latihan puasa. Ya. Kalau misalkan anak itu merengek ingin untuk mokel gitu ya, coba dihibur dulu. Kalau misalkan memang sudah nggak bisa, dia sudah tantrum sekali gitu ya, maka ya nggak apa-apa, namanya latihan gitu ya, nggak apa-apa, puasa beduk gitu. Makanya termasuk hal yang bagus ya, tradisi orang tua kita dulu itu kan merintahkan puasa beduk, tapi nggih ojo keterusan gitu ya. SMP puasa beduk. Niki keterusan niki ya. Kalau misalkan masih kelas 2, kelas 3, kelas 1 gitu, itu tradisi yang bagus ya. Kalau misalkan perlu ada hadiahnya, kasih apresiasi, boleh juga, nggak ada masalah ya. Kalau misalkan Ramadan ini, kalau misalkan berhasil puasa, paling enggak ya, kalau misalkan masih anak-anak ya, paling enggak 10 hari poso maghrib kok dikai abi hadiah, kayak bapak hadiah misalkan, nggak ada masalah. Namanya melatih anak-anak. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat asar dari sahabat Umar, bahwasanya para anak-anak di zaman Nabi, para sahabat itu, ketika mereka puanya, mereka latih anaknya untuk berpuasa. Ketika mereka merengek, maka dikasih mainan untuk apa? Melalaikan mereka dari rasa laparnya. Itu melatih ya, tidak ada masalah. Baik. Ala kulli hal, kembali ke sini, jadi syarat yang kedua adalah balik. Maka ketika anak belum balik, tidak ada kewajiban berpuasa. Yang ketiga, wal aklu, berakal. Yang ketiga adalah al aklu, berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban puasa. Maksudnya tidak berakal adalah orang yang gila. Ya. Maka orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Dalil daripada balik dan berakal ini apa? Ya, di antara dalilnya adalah hadis yang masyhur dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rufi al-qalamu an thalathah, diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastaikib, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sobi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia ihtilam, mimpi basah, wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang gila sampai dia berakal. Ya, maka hadis ini menjadi dalil ya bahwasanya termasuk syarat wajib adalah balik ya, dan juga berakal. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang berikutnya, yang keempat, wal qudratu, dan mampu ala saumi, untuk berpuasa. Ya. Wal qudratu, dan mampu ala saumi, untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban berpuasa pada saat itu. Dan ini nanti ada perincian lebih lanjut. Orang yang tidak mampu berpuasa itu ketidakmampuan dari puasa ada 2 macam. Ketidakmampuan secara syar'i
ketidakmampuan secara hissi. Ya, ketidakmampuan secara syar'i, ketidakmampuan secara hissi. Kalau ketidakmampuan secara syar'i misalkan apa? Ketika orang itu safar. Orang sehat-sehat saja, tapi dia safar. Maka ini termasuk ya hal yang menjadi rukhsah, boleh untuk tidak berpuasa, tidak wajib. Ya, adapun yang secara hissi itu secara fisik. Dia tidak mampu puasa karena fisiknya. Maka ini ya banyak, sakit bisa. Kemudian wanita yang hamil menyusui masuk juga. Kemudian orang yang sudah sangat tua, sangat sepuh, yang lemah kondisi fisiknya itu juga masuk. Yang al-muhim ya di sini adalah syarat keempat, yaitu mampu untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa secara hukum tidak wajib dan boleh dia membatalkan puasanya. Baik. Nah, mungkin saya berikan tambahan faedah gitu ya. Apakah pekerjaan termasuk menjadi udzur? Orang itu boleh untuk membatalkan puasanya. Ya. Maka para ulama menyampaikan, jika memang pekerjaannya itu pekerjaan berat. Pekerjaannya pekerjaan berat. Dan ada kemungkinan dia bisa mengqadha di hari yang lain. Dan kalau dia bekerja dengan puasa, tidak akan bekerja dengan benar dan mungkin bisa memudaratkan fisiknya. Maka dia boleh untuk membatalkan puasanya ya pada saat itu dengan 3 syarat yang terpenuhi tadi. Tapi kalau tidak terpenuhi 3 syarat, syarat yang pertama, pekerjaannya memang pekerjaan berat. Kalau pegawai kantoran, lungguh AC, ya, sembarang cuma pak gitu ya, lunggune empuk. Terus alasan kerjaan saya berat ya, maka ya nggak masuk akal ini, sudah nggak boleh, nggak mungkin. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jika ada kemungkinan dia untuk mengqadha di waktu yang lain, misalkan apa? Pekerjaannya itu sifatnya insidental, ketepatan waktu itu pas Ramadan, dapat proyeknya pas Ramadan, ya. Maka nanti setelah Ramadan kira-kira bulan apa gitu Muharram sudah selesai proyeknya. Ya. Maka ini boleh karena memungkinkan untuk mengqadha. Tapi kalau misalkan pekerjaannya memang itu sepanjang waktu dan tidak mungkin untuk bisa mengqadha. Bukan maksudnya tidak mungkin untuk bisa mengqadha adalah tidak mungkin untuk melepaskan pekerjaan itu di waktu yang lain. Maka tidak boleh dia batalkan karena alasan pekerjaan. Misalkan apa? Dia pekerjaannya sehari-hari misalkan memang sebagai petani. Petani. Sehari-hari setiap hari dia ke sawah, setiap hari. Maka kalau misalkan dia batalkan gini, misalkan kalau dia batalkan di bulan Ramadan, apakah ada kemungkinan dia bisa mengqadha di hari lain? Iya, engko iso tak qadha nang bulan Syawal. Engko tak prei nang bulan Syawal. Lah timbang prei di bulan Syawal kan mendingan prei di bulan Ramadan. Lah pengenteni Syawal gitu. Ya wong kakak apa karuan setiap tahunnya dia bekerja seperti itu gitu ya. Ya Ramadan liburnya gitu. Ramadan liburnya. Atau misalkan dia pegawai bangunan yang setiap harinya, sepanjang tahun nih pekerjaannya ya itu. Ya. Ketika dia di luar Ramadan dia nggak ada waktu bebas dari pekerjaan itu gitu ya. Maka ya nggak boleh qadha dengan alasan pekerjaan. Syarat yang ketiga, memang pekerjaan itu melemahkan dia. Pekerjaan itu melemahkan dia Ya, pekerjaan itu melemahkan dia ketika diiringi dengan puasa. Tapi kalau misalkan pekerjaannya berat, memang pekerjaannya berat. Tapi orangnya ini punya fisik yang kuat. Ya. Punya fisik yang kuat. Dia bisa tahan. Ya, nggak ada masalah. Pekerjaannya memang berat, misalkan dia pegawai bangunan atau mungkin dia pekerjaannya di sawah, ya, atau yang macam-macam. Tapi dia sudah biasa, wis kecilanku nang nggone sawah. Seperti ini sudah biasa. Maka ya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena puasa tidak membuat dia lemah, gitu. Puasa tidak membuat dia lemah. Ala kulli hal,
Itu tadi faedah tambahan untuk orang yang membatalkan puasa karena alasan pekerjaan. Ya. Tapi tadi boleh dengan tiga syarat. Ini bahkan ada yang sempat ada yang tanya ke saya itu, Ustaz, apakah zaman dulu ya, ujian nasional itu menjadi alasan untuk boleh tidak berpuasa Ramadan ya? Maka ini ya kita katakan ya enggak boleh, dari mana bolehnya gitu. Kemudian, nah ini beliau sudah selesai membahas syarat wajib puasa. Berikutnya beliau akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Ya. Rukun-rukun puasa atau faraidus shaum. Maka beliau mengatakan qal musannifu rahimallahu taala wa faraidu shaum. Nah, sebelum itu, apa dalil bahwasanya kemampuan seseorang itu menjadi syarat wajibnya orang itu puasa? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 184. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qiraah yang masyhur membacanya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan atas orang-orang yang mampu puasa, fidyatun, dia bayar fidyah. Ini qiraah yang masyhur. Jadi yutiqun artinya mampu. Tapi sebagian qiraah ada yang membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Ya, yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau yutawwaqunahu maka maknanya dan atas orang-orang yang tidak mampu melakukan berpuasa maka membayar fidyah. Berarti ya tidak ada kewajiban puasa. Ya, ini diantara apa? Diantara dalilnya. Ya, diantara dalilnya. Ya. Dan hal ini dikuatkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tafsirnya. Beliau meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan Sami Ibnu Abbas yaqra. Atha mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Atha itu salah satu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau membaca ayat ini, beliau membacanya pakai yutawwaqunahu bukan yutiqunahu. Ini salah satu qiraah. Maka kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Wa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Ya. Hukumnya berlaku bagi orang yang tua renta wal mar'atul kabirah, orang tua laki-laki yang tua renta dan wanita yang tua renta, ya. Jadi laki-laki yang tua renta dan perempuan yang tua renta. La yastati'ani an yasuma, kata Ibnu Abbas, yang sudah enggak mampu lagi untuk puasa. Fayut'imani, maka dia memberikan fidyah, memberi makan, maka nakul yaumin miskina, setiap harinya pada satu orang miskin. Taib. Itu dalil bahwasanya kemampuan menjadi syarat wajib. Kalau dia tidak mampu, maka boleh dia membatalkan puasanya. Sekarang pembahasan tentang masalah rukun puasa. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa faraidus shaumi, dan fardu-fardu puasa arba'atu asya'a, ada 4. Yang dimaksud fardu di sini adalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada 4 kata beliau. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya. Yang pertama adalah an-niyah. Dan yang dimaksud niat di sini adalah niat yang dihadirkan atau niat yang ada di dalam hati sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Kalau malam hari, ya, apakah boleh? Boleh. Pokoknya sebelum masuk subuh. Itu sudah ada, paling tidak sudah terbersit dalam hatinya, saya besok puasa. Ya, saya besok puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, dalil umum dulu. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Ya. Maka setiap amal termasuk ibadah puasa tergantung niat. Itu dalil umumnya. Maka di sini ada rukun niat.
Dan apa yang menjadi dalil bahwasanya niat ini harus dihadirkan sebelum masuknya subuh atau sebelum terbitnya fajar shadiq? Dalilnya adalah hadits diriwayatkan Imam Daruqutni, ya, dan juga Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak memalamkan puasa, maksudnya memalamkan puasa itu meniatkan puasa. Siapa yang tidak meniatkan puasa qoblal fajri, sebelum fajar shadiq muncul, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, maka orang yang tidak terbersit sama sekali di dalam hatinya bahwasanya besok berpuasa, kemudian taruhlah dia bangun sudah lewat waktu subuh, maka di sini secara hukum puasanya tidak dianggap sah. Karena apa? Karena dia kehilangan rukun, yaitu apa? Niat. Ya. Kehilangan rukun, yaitu apa? Niat. Misalkan apa? Karena itu hari pertama Ramadan, baru ingat bahwasanya hari ini puasa, dia bangunnya telat, ya, dia bangunnya telat. Mungkin saja terjadi, ya. Pada malam sebelumnya dia nggak menghadirkan dalam hatinya sama sekali banyak besok berpuasa gitu. Tapi kalau misalkan malam harinya sudah menghadirkan besok puasa gitu, maka ini sudah cukup, ya. Maka ini sudah cukup. Taib. Maka ini rukun yang pertama itu niat, ya, yaitu niat, ya. Taib. Kemudian yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi. Ya. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Maka ini rukun yang kedua. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum termasuk pembatal puasa. Dan ada dalilnya secara nas, maka dia dimasukkan rukun. Ya, ada dalilnya secara nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kulu washrabu, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail, dan seterusnya. Maka di situ ada dalil dan nas, maka ini rukun yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, rukun yang ketiga, wal jima'i, menahan diri dari berhubungan suami istri, wal jima'i. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya. Allah menyampaikan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Para ulama menjadikan ayat ini menjadi salah satu dalil termasuk yang dilarang ketika berpuasa adalah melakukan hubungan suami istri. Taib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudil qai', dan menahan diri dari bersengaja muntah. Ya. Bersengaja muntah, menahan diri dari bersengaja muntah. Maka orang yang sengaja muntah, maka puasanya tidak sah. Ya. Maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena bersengaja muntah itu termasuk rukun puasa. Ketika rukunnya hilang, maka ibadah itu tidak sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man dzara'ahul qai' wa fi riwayatin wa huwa shaim falaisa alaihi qada. Siapa yang dipaksa oleh rasa muntahnya, maksudnya dia itu terpaksa muntah, dia nggak ada keinginan untuk muntah tapi otomatis muntah seperti itu, dalam kondisi dia puasa, maka tidak ada kewajiban qadha atasnya, dalam artian puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a, dan siapa yang sengaja memuntahkan, ya, amdan, secara sengaja, fal yaqdi, maka hendaknya dia qadha. Karena apa? Puasanya dianggap batal, tidak sah. Taib. Maka ini adalah rukun-rukun puasa yang beliau sampaikan. Ya, rukun-rukun puasa yang beliau sampaikan, yaitu niat, kemudian yang kedua menahan diri dari makan dan minum, kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari jima, yang keempat menahan diri dari bersengaja untuk
muntah. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga berarti ya. Yang pertama kan hukum, yang kedua syarat wajib, yang ketiga rukun-rukun puasa. Sekarang pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah pembatal-pembatal puasa. Ya. Baik. Maka di sini beliau sebutkan ada 10 pembatal puasa. Ya, ada 10 pembatal puasa. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala walladzi, dan perkara yang yuftiru menjadi batal bihi dengannya siapa as-shaimu orang yang berpuasa asyratu asya'a ada 10 hal. Maka beliau menyampaikan hal yang bisa membatalkan puasa ada 10. Ya, hal yang bisa membatalkan puasa ada 10. Ya. Yang pertama, ma wasala, barang yang mencapai, ya, atau barang yang masuk amdan secara sengaja ilal jaufi, ke dalam tubuhnya atau ke dalam rongga tubuhnya. Taib. Pembatalan yang pertama, ya, pembatalan yang pertama adalah masuknya sesuatu yang terlihat, ya, sesuatu yang terlihat ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Ini pembatalan yang pertama. Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Maka para fuqaha menyampaikan, misalkan ketika orang memasukkan sesuatu, ya, ke dalam hidungnya, maka hidung ini nanti maksudnya ke rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Ini bisa membatalkan puasa. Orang memasukkan sesuatu ke dalam rongga telinganya, misalkan pakai obat tetes, ya, maka ini rongga tubuh dan lubang terbuka. Maka ini bisa membatalkan puasa. Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i dan juga banyak dari para ulama berpendapat yang membatalkan puasa bukan cuma makan minum saja, tapi setiap benda yang masuk ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka ini bisa membatalkan, punya potensi membatalkan. Ya. Makanya beliau menyampaikan ma wasala amdan ilal jauf. Alasannya apa? Dalilnya apa? Dalilnya mereka berdalil satu hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ketika dia berpuasa untuk berlebihan ketika istinsyak. Ya. Ketika istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Ya. Imam Syafi'i berpendapat atau berpandangan ketika melihat hadis ini, ketika Nabi melarang ada satu alasan, ya, ada satu alasan, dan ketika hal itu dihubungkan dengan puasa dan Nabi melarang orang berlebihan, berarti kan khawatir air masuk, maka air masuk bisa memudaratkan puasa, kata Imam Syafi'i. Maka ketika air masuk melalui hidung itu juga bisa membatalkan puasa. Itu juga bisa membatalkan puasa. Dikiaskan ke hidung rongga tubuh yang lainnya. Dikiaskan ke hidung rongga tubuh yang lainnya. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Termasuk juga mulut, termasuk juga telinga. Ini masuk rongga tubuh. Termasuk juga, mohon maaf, kubul dan dubur. Rongga tubuh. Ya. Maka tapi nanti beliau akan sendirikan pembahasan kubul dan dubur. Ya, taib. Tapi syaratnya ini membatalkan ketika apa? Amdan, secara sengaja. Secara apa? Sengaja. Maka kalau misalkan tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa.
Ini pembatalan yang pertama. Jadi pembatalan pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Taib. Kemudian yang kedua, warraksi, dan ke dalam kepala. Maksudnya ke dalam kepala itu, kepala ini kan ada rongganya ya. Jadi kalau ini adalah tulang tengkorak kita, kemudian setelah itu ada otak, antara otak dan tulang kepala itu kan ada rongga di situ. Maka ketika memasukkan sesuatu dan mencapai rongga di kepala kita, maka dia membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Ya, mungkin akan sulit terbayangkan, ya, gimana memasukkan sesuatu ke dalam rongga kepala. Ya. Maka misalkan ada orang yang menjalani misalkan dia operasi, ya, kanker otak misalkan, sehingga dia dibuat lubang di tulang tengkoraknya. Dan taruhlah misalkan pengobatannya dengan memasukkan sesuatu ke rongganya itu. Masukkan sesuatu ke rongganya itu. Maka ini bisa membatalkan puasa. Ya. Baik. Jadi pembatalan kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga kepala. Yang ketiga, wal huknatu, dan memasukkan sesuatu. Huknah itu secara bahasa sebenarnya injeksi ya, memasukkan sesuatu, menyuntikkan sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini adalah memasukkan sesuatu ya. Fi ahadis sabila ini, pada salah satu dari dua jalan. Maksudnya dua jalan itu apa? Kemaluan dan juga dubur. Kemaluan dan juga dubur. Maka ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya atau ke dalam duburnya, maka membatalkan puasa. Ya. Alasannya apa? Alasannya dia masuk dalam kategori lubang tubuh yang terbuka tadi. Maka misalkan orang yang sakit kemudian dia harus pasang kateter di bulan Ramadan, dia sedang puasa, maka batal puasanya. Atau misalkan dia sakit kemudian dia diobati dengan masukkan obat itu ke dalam lubang duburnya, kan ada beberapa obat dimasukkan lubang dubur. Maka ini kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan, puasanya apa? Batal. Ya, puasanya batal. Baik. Kemudian pembatal berikutnya yang keempat, wal qai'u amdan, muntah secara sengaja. Ya, beliau sebutkan lagi di sini, wal qai'u amdan, muntah secara sengaja. Maka ketika orang berpuasa kemudian sengaja memuntahkan sesuatu, maka ini membatalkan puasanya. Maka kalau misalkan dia tidak sengaja atau dia sudah menahan tapi keluar begitu saja, misalkan dia mabuk kendaraan kemudian dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ketika dia muntah di luar kendali dirinya, tidak membatalkan puasa. Namun dengan catatan, tidak ada dari muntahan yang kembali ke dalam tubuhnya. Maka kalau ada muntahan yang ditelan lagi secara sengaja juga, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Maka ketika muntah, diupayakan dibersihkan langsung mulutnya itu, dan jangan sampai ada bagian yang tersisa. Ya. Kalau tidak sengaja ketelan, Ustaz, tidak membatalkan karena tidak sengaja. Ya. Melakukan pembatal puasa itu kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Melakukan pembatal puasa itu kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Baik. Yang kelima, wal wata'u amdan fil farji. Ya. Wal wata'u amdan fil farji, dan berhubungan suami istri secara sengaja fil farji, di dalam farji. Farji itu maksudnya adalah lubang dubur dan kubul. Ya, naudzubillah. Maka kalau orang di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri secara sengaja, sengaja itu kesadaran penuh dia puasa, dia tahu itu puasa, ya, dan dilakukan di farji, maka batal puasanya, dan nanti akan ada kafaroh yang harus dibayar pada pertemuan atau pada pembahasan setelah ini.
Nah, beliau beli catatan di sini wal watu amdan. Berhubungan suami istri secara sengaja. Iya, secara sengaja atau secara sadar itu adalah Ramadan. Maka tidak membatalkan puasa kalau berhubungan suami istri dia tidak sadar bahwasanya itu puasa. Tapi nggih, teman-teman nggih kebajet masuk. Gak sadar ya puasa gitu ya. Tapi taruhlah misalkan sama-sama suami istrinya sama-sama lupa gitu. Lupa. Nah, kalau istrinya ingat ya diingatkan gitu ya. Diingatkan. Tape. Maka kalau misalkan taruhlah terjadi ya. Kemudian setelah itu berhubungan suami istri ya, dan baru ingat setelah berhubungan suami istri ternyata oh iya ini kan puasa, maka tidak membatalkan puasanya. Tidak batal. Ya. Dalilnya apa? Dikiaskan kepada makan dan minum. Kiaskan pada makan dan minum karena sama-sama batal puasa. Kata Nabi sallallahu siapa yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan ya, tanpa sengaja ya, dia dalam kondisi lupa, maka silakan dia lanjutkan puasanya. Ya, kenapa? Karena Allah yang sudah memberi dia makan dan minum. Maka dikiaskan pada hal ini semua pembatal puasa ketika dilakukan tanpa kesadaran bahwasanya dia sedang puasa, dia benar-benar jahil, bukan alasan ya, bukan alasan, tapi benar-benar lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Taib. Kemudian beliau mengatakan wal inzalu an mubasyaratin, ya, wal inzalu an mubasyaratin, dan keluarnya air mani an mubasyaratin karena sentuhan. Ya, sentuhan, maksudnya sentuhan itu ya cumbuan. Maka kalau misalkan ada orang yang dia keluar mani tapi tidak ada unsur sentuhan sama sekali. Tidak ada unsur sentuhan sama sekali. Misalkan apa? Contohnya apa, Ustaz? Orang mimpi basah. Bangun tidur ternyata sudah keluar mani. Apakah batal puasanya? Tidak. Ya, tidak. Ya. Atau orang punya penyakit, sakit. Ya. Dia cuma lihat gitu saja keluar air mani. Apakah batal puasanya? Tidak. Dia cuma melihat. Tidak batal puasanya. Jadi membatalkan adalah ketika ada mubasyarahnya, wala tubasyiruhunna. Gitu. Mubasyarah itu artinya iltiqaul basyaratain, pertemunya kulit kan gitu, persentuhan. Jadi ada unsur sentuhan gitu. Tapi kalau misalkan keluarnya mani tidak ada unsur sentuhan, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya wal haidu haid. Ya, wal haidu haid. Maka wanita yang haid batal puasanya. Ya, batal puasanya. Di tengah-tengah puasa kemudian dia haid, maka batal puasanya. Ya. Kemudian berikutnya wan nifasu dan nifas. Maka wanita yang di tengah-tengah puasanya dia melahirkan kemudian keluar darah nifas, maka batal puasanya. Ya. Kemudian wal jununu dan gila. Ya, dan gila. Maka orang yang di tengah puasanya kemudian dia gila, taruhlah gilanya itu kambuhan. Gilanya itu apa? Kambuhan. Sebelum-sebelumnya dia minum obat, taruhlah lupa waktu itu nggak minum obat. Sehingga apa? Di tengah hari gilanya umat. Maka batal puasanya. Ya. Maka apa? Batal puasanya. Baik. Kemudian wariddatu dan murtad, naudzubillah. Maka orang yang keluar dari agama Islam maka batal puasanya. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu lah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Allah
Baik, kita lanjutkan ya sedikit. Maka selesai apa yang beliau bahas dari pembatal-pembatal puasa. Hanya saja di sini saya akan menerangkan beberapa masalah yang tidak disebutkan di sini ya. Yang ini semoga bisa menjadi faedah tambahan. Masalah yang pertama tentang pembatal puasa. Masalah yang pertama pingsan ya, tentang masalah pingsan. Apakah pingsan ini membatalkan puasa? Ya, apakah pingsan ini membatalkan puasa? Kita sampaikan pingsan tidak membatalkan puasa. Ya. Pingsan tidak membatalkan puasa. Ya. Dan pingsan ini terbagi menjadi dua kalau dalam sudut pandang fikih. Ya, terbagi menjadi dua. Pingsan di bulan Ramadan terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang pingsan full sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada pingsan yang tidak full, sempat sadar di sebagian dari waktu wajib puasa. Jadi pingsan itu ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Taip. Kalau misalkan dia pingsannya full sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka puasa hari itu tidak dianggap sah. Puasa hari itu tidak dianggap sah. Ya. Dan dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Ya, misalkan apa? Pingsannya sejak kemarin misalkan. Kemarin malam pingsan. Kemudian sampai pagi pingsan terus sampai malam berikutnya pingsan. Ya, maka hari itu dia tidak dianggap puasa tapi dia ada kewajiban untuk mengqadha. Kondisi kedua, pingsan tapi sempat punya kesadaran di sebagian waktu puasa itu. Dalam artian dia sempat puasa lalu pingsan. Dia sempat puasa lalu pingsan. Maka puasa hari itu dianggap sah. Puasa hari itu dianggap sah. Dia sempat puasa lalu pingsan, maka puasa hari itu dianggap sah. Misalkan ada orang yang sudah puasa, kemudian habis itu terjadi sesuatu pada dirinya pada jam 10 pagi misalkan dia pingsan. Jam 9 pagi dia pingsan. Ya, bangun isya.
maka puasa hari itu dianggap sah. Selama dia sempat punya kesadaran dalam kondisi puasa di waktu wajib puasa, maka puasa hari itu dianggap sah. Ya. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian masalah yang kedua, sebagai tambahan tentang masalah suntikan, apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Ya, maka ulama modern, ulama kontemporer banyak sekali pendapat. Cuma di sini kita secara pribadi kami mengikuti pendapat yang sesuai dengan kaidah yang dibangun oleh para fuqaha mazhab Syafi'i. Bahwasanya suntikan itu tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Alasannya karena suntikan itu yang dimasukkan melalui jarum itu dimasukkan ke dalam tubuh namun tidak melalui rongga yang terbuka. Dia melalui pori-pori kulit dimasukkan ke situ. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini tidak membatalkan puasa. Ya. Meskipun suntikannya itu ya misalkan bersifat vitamin atau apa gitu ya. Nah, maka ini tidak membatalkan apa? Membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Itu dua masalah yang mungkin kita tambahkan pada pembahasan pembatal puasa. Taib. Kemudian berikutnya beliau membahas tentang halal yang disunahkan dalam puasa. Halal yang disunahkan dalam puasa. Faqala al-musannif rahimallahu taala wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya. Beliau menyampaikan dan disunahkan dalam puasa 3 perkara. Beliau cuma sebutkan 3 sunnah puasa. Sebenarnya banyak sekali sunnah puasa. Cuma beliau sebutkan apa? Hanya 3 saja. Yang pertama, termasuk yang disunahkan ketika puasa adalah ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dan juga selainnya. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Yang artinya senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Ya. Dan catatan tambahan, menyegerakan berbuka puasa ini disunahkan ketika dia yakin atau punya prasangka kuat bahwasanya sudah maghrib. Ya, jadi kesunahan menyegerakan berbuka ini dengan catatan apa? Ketika dia yakin atau punya prasangka kuat ketika sudah masuk maghrib. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragu, maka di sini tidak ada kesunahan menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kenapa? Karena secara asal dia ragu-ragu. Dan ketika dia ragu-ragu berarti dia sedang melakukan sesuatu yang ada kemungkinan itu bisa membatalkan puasanya. Maksudnya membatalkan puasanya karena belum masuk maghrib. Kan gitu. Sehingga para ulama menyampaikan takjilul fitr ini dengan catatan kalau memang dia yakin atau paling tidak punya prasangka kuat. Prasangka kuat itu dia tahu dengan tanda-tanda atau dengan bukti. Dengan tanda-tanda atau dengan bukti, misalkan dengan melihat matahari atau misalkan melihat jam, ya, dan yang semacamnya, ya. Maka kalau misalkan dia masih ragu, benar-benar ragu, 50% kayaknya sudah maghrib, 50% kayak gurung mlebu maghrib. Nah ini sebaiknya apa? Ditunda. Sebaiknya ditunda dulu. Misalkan kadang terjadi kan, ya kadang kan terjadi. Misalkan di masjid itu sudah di setel, ya jamnya maghrib jam berapa. Kurang 2 menit njobo pun adzan. Ya apa iki? Mangan tak kayak iki, maju tak gak niki. Jadi ragu, ini sudah maghrib atau belum? Padahal kita tahu bahwasanya ini jamnya sudah saya yang nyetelnya pas. Tapi kok njobo wis adzan. Akhirnya ragu, maka kita sampaikan sebaiknya ditunda dulu. Ya. Timbang kita makan terus pas ngecek ternyata salah, loh kan. Akhirnya nggak sah puasa kita hari itu.
Ya, maka lebih baik apa ditunda dulu. Tapi kalau misalkan kita punya keyakinan kuat dengan melihat kepada jam atau misalkan dengan tanda-tanda yang lain, maka silakan tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Kemudian juga di sini di syarahnya juga ditambahi dan yang diutamakan diutamakan ketika membatalkan puasa ini dengan kurma, ya, dan juga air jika ada, ya, jika ada. Jika tidak maka dengan makanan apapun yang ada. Karena Nabi SAW dalam hadis telah menyampaikan riwayat Tirmidzi dan seterusnya, idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamr fa illam yajid at-tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Nah, menyampaikan jika salah seorang dari kalian puasa, hendaknya dia berbuka dengan kurma, membatalkan puasanya dengan kurma. Jika tidak ada kurma, silakan dengan air. Jika tidak, karena sungguhnya air itu sebagai penyuci. Kemudian sunnah yang kedua kata beliau, qala al-musannif ta'ala wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan suhur, ya, aktivitas makan sahur. Ya, jadi ini faedah bahasa Arab. Ada namanya sahur, ada namanya suhur. Ya, sinnya di fathah kali sini di dhammah niku artinya benten. Itu bahasa Arab. Sama seperti wudhu dan wadu. Wudhu dan wadu. Kalau sinnya itu di dhammah, itu menunjukkan aktivitasnya. Menunjukkan aktivitasnya. Tapi kalau sinnya itu di fathah, itu adalah menunjukkan objeknya. Menunjukkan objeknya. Makanya suhur itu aktivitas makan makanan sahur. Kalau sahur itu adalah makanan yang dihidangkan. Sama seperti wudhu. Wudhu itu aktivitas wudhunya. Tapi wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Makanya di sini di kitab, ya, disebutkan takhirus suhur, ya. Jadi ya mungkin barangkali ada yang baca, jangan dikira ini penulisnya salah ngasih harokat, enggak. Ya. Ya kadang memang beberapa cetakan kan kadang ya itu manusiawi sekali gitu, namanya percetakan, ya. Kadang rada ngantuk wae fatah dhamma gitu. Tapi kalau yang ini enggak, ini memang benernya gini, suhur. Ya. Maka beliau mengatakan takhirus suhur, mengakhirkan aktivitas sahur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi SAW menyampaikan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus suhur. Nabi menyampaikan, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan aktivitas sahurnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga selainnya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, inna ma'syarul anbiya umirna an nuakhira suhurana wa an nuajjila futurana wa an numsika aymanana ala syama'ilina fi salatina. Kata Nabi SAW, kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka dan memegang tangan kanan atas tangan kiri ketika sholat, ya, ketika sholat. Dan hendaknya mengakhirkan sahur ini, ya, tidak terlalu mepet, juga tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Tidak terlalu mepet, tidak terlalu jauh. Terlalu jauh sehingga sudah selesai makan itu mungkin masih ada waktu yang cukup lama. Tidak terlalu mepet sehingga orang makan itu tergopoh-gopoh. Ya. Jadi waktu yang standar orang bisa makan nyantai ya mungkin 20 menit sebelum adzan subuh dia baru mulai makan, atau 15 menit itu bisa menikmati makanan. Bisa menikmati makanan. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dari yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah makan sahur bersama Zaid bin Thabit. Falamma faragha min suhurihima au min sahurihima qama Nabiullah ila salati fa shalla. Ya. Kata sahabat Anas, ya, bahwasanya Nabi SAW dan juga Zaid bin Thabit pernah makan sahur. Selesai makan sahur, ya, lalu beliau sholat. Ya, lalu beliau apa? Sholat. Itu sholat subuh.
Maka kami bertanya kepada sahabat Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jangka waktu antara sahurnya Nabi dan Zaid dengan masuknya waktu sholat? Qala, maka kata sahabat Anas, qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Ya, seukuran orang itu membaca 50 ayat. Ya, jadi orang itu masih punya ketenangan untuk makan sahur. Tapi ini diantara sunnah ketika berpuasa. Kemudian sunnah yang terakhir kata musannif, watarkul hujri minal kalam, ya, dan tidak melakukan hal buruk minal kalami dari ucapan, ya, dalam artian tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk. Ini termasuk kesunahan ketika berpuasa, ya. Dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Nabi SAW pernah menyampaikan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi aw firatan wal jahl falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'ama wa syarabahu. Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, berperilaku dusta, atau berbuat bodoh, ya, berbuat suatu hal yang tidak ada faedahnya, menghilangkan muru'ah, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya ya ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala bisa mengurangi pahala puasa. Maka hendaknya seorang itu ketika berpuasa dia juga menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau mungkin perkataan-perkataan yang bisa berpotensi dosa. Tapi demikian pembahasan fikih puasa pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan puasa yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan, monggo. Tanya. Saat keramas tidak sengaja air masuk telinga, apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ketika keramas tidak sengaja air masuk telinga, apakah hal tersebut membatalkan puasa? Kembali kepada kaidah yang sudah kita sebutkan tadi. Semua pembatal puasa ketika dilakukan tanpa ada kesengajaan dari dirinya tidak membatalkan puasa. Dikiaskan kepada makan dan minum tanpa sengaja. Sehingga kalau orang misalkan dia keramas, kemudian kemasukan air telinganya, maka tidak batal puasanya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nah, sampun. Demikian kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.